Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Ainus Jabar. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang bersama anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Ibu Dr. Gigi Susi Sulastri. Bu Susi, ini terkait juga UHC ataupun juga ini Universal Health Coverage ya, seperti itu, di mana masyarakat yang tidak bisa mengakses dalam segi ekonomi, dalam akses ke pelayanan kesehatan, ini bisa diberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Apa yang menjadi prasyarat ataupun juga kategori masyarakat mana yang berhak mendapatkan UHC ini? Betul. Nah, sebetulnya UHC ini adalah hak semua warga Kota Bandung, Kang. Jadi syaratnya adalah tentu karena untuk warga Kota Bandung harus berKTP Kota Bandung. Itu ya syarat yang pertama itu. Kemudian KTP Kota Bandung, KK Kota Bandung juga minimal yang sudah 1 tahun karena untuk memastikan bahwa memang ini tuh warga Kota Bandung, gitu ya, Kang. Nah, kebetulan jadi jika warga Kota Bandung ingin mengakses UHC, maka silahkan datang ke fasilitas kesehatan, bisa datang ke puskesmas, atau jika memang darurat juga bisa langsung datang ke rumah sakit, dan boleh silakan langsung daftar di rumah sakitnya, begitu ya. Warga Kota Bandung silakan langsung datang ke rumah sakitnya untuk mendaftar UHC. Nah, tentu juga memang UHC ini ada keterbatasan, Kang. Kita hanya bisa mengakses UHC ini untuk BPJS kelas 3. Jadi bagi warga Kota Bandung yang memang mau mendapatkan UHC, mempunyai haknya di kelas 3, Kang. Seperti itu. Oke, baik ya. Apakah setiap rumah sakit di Kota Bandung ini betul-betul bisa menjalankan program UHC ini, ataupun juga ditemukan fakta di lapangan bahwa memang ada rumah sakit tanda kutip agak menolak seperti itu nih, Bu? Iya. Sebetulnya ketika rumah sakit ini sudah bekerja sama dengan BPJS, Kang, maka rumah sakit ini harus menginformasikan UHC kepada pasiennya. Seperti itu ya. Tetapi memang ada beberapa rumah sakit di Kota Bandung yang masih belum bekerja sama dengan BPJS. Jadi ketika warga Kota Bandung datang ke rumah sakit tersebut, maka di rumah sakit tersebut tidak bisa untuk mendaftarkan UHC, Kang. Gitu. Jadi UHC ini bisa didaftarkan, silahkan ke rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan BPJS. Oke, baik. Untuk anggaran UHC sendiri ini masuk ke PAD-kah? Seperti maksudnya di APBD-kah atau seperti apa nih, Bu? Iya, sudah masuk ke APBD tentu. Jadi alhamdulillah dari tahun ke tahun kita di DPRD terus mengawal ya, Kang, agar tiap tahun tetap kita anggarkan. Ya alhamdulillah di 2025 tahun depan kita sudah menganggarkan di angka kurang lebih sekitar 260 miliar UHC ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan ke depan tahun berikutnya angka UHC ini bisa tetap dipertahankan dengan angka yang memenuhi kebutuhan masyarakat. UHC ini apakah memang hanya berfokus pada langsung penanganan soal pelayanan kesehatan saja, ataupun juga terkait penyediaan sarana prasarana fasilitas kesehatan sendiri ini, Bu? Iya, sebetulnya UHC ini untuk tentu untuk kebutuhan masyarakat, kan. Jadi kalau untuk fasilitas itu tentu nanti akan ada anggaran tersendiri dari pemerintah ya, karena fasilitas ini sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang paripurna buat masyarakat. Oke, baik. Dengan adanya UHC ini kita ketahui masyarakat juga sudah diwajibkan harus mempunyai adanya BPJS setiap warga negara di Indonesia. Dan apakah ini tidak akan bertolak belakang dengan soal kemandirian masyarakat yang wajib membayar, ataupun juga perusahaan yang wajib berkolaborasi dengan karyawannya untuk membayar BPJS? Tidakkah ini membuat masyarakat saya ingin UHC saja daripada saya bayar BPJS nih, Bu, seperti itu? Kang, betul sekali. Jadi memang kita tetap mengedukasi masyarakat. Kita tetap meminta kepada masyarakat agar mandiri sebetulnya ya, mandiri secara finansial dengan membayar BPJS-nya. Tetapi UHC ini kita kita kawal program Kota Bandung ini sebagai salah satu pilihan, Kang. Salah satu pilihan jika masyarakat Kota Bandung tidak bisa atau tidak mampu ya membayar pelayanan kesehatannya di rumah sakit. Nah, jadi kadang itu ya, Kang, ekonomi masyarakat itu kan tidak bisa selamanya terus maju gitu ya, kadang naik, kadang turun. Nah, ini
apalagi kemarin ketika zaman-zamannya COVID tuh Kang, banyak sekali masyarakat yang akhirnya ekonominya terpuruk. Di sini UHC betul-betul terasa sekali oleh masyarakat ketika waktu itu ya, ketika mereka tidak bisa membayarkan BPJS secara mandiri, kemudian qadarullah ada 1 atau 2 anggota keluarganya yang sakit. Nah, tapi ketika ada UHC itu menjadi salah satu bantuan ya dari pemerintah Kota Bandung, bahwa pemerintah Kota Bandung ini ada di tengah-tengah masyarakat gitu. Oke, baik. Untuk kualitas pelayanan UHC ini, bagaimana standarnya? Apakah standar dengan pelayanan yang lainnya, ataupun juga dalam tanda kutip masih banyak dikeluhkan masyarakat bahwa aduh UHC ini tampaknya pelayanannya masih kurang seperti itu, masih ada apakah ada diskriminasi? Nah seperti itu ya, betul. Kita terus mendorong Kang, mendorong teman-teman di pelayanan kesehatan untuk tetap memberikan pelayanan yang adil, komprehensif dan menyeluruh gitu ya, buat masyarakat Kota Bandung. Tidak boleh ada tentu tidak boleh ada perbedaan antara ini pasien umum, ini pasien BPJS, ini BPJS UHC, itu tidak boleh ada perbedaan ya. Jadi semuanya harus mendapatkan pelayanan yang bersifatnya itu tadi ya, bersifat adil dan komprehensif ya, dan mudah-mudahan insya Allah gitu Kang, seharusnya dengan adanya pelayanan UHC ini tentu masyarakat merasa terbantu ya Kang, merasa terbantu. Dan alhamdulillah secara data kita di Kota Bandung ini sudah mencakup ke semuanya Kang. Jadi sudah 99,73% warga Kota Bandung terlayani dengan UHC. Oke, baik. Untuk penganggaran sendiri apakah dinilai cukup atau sebetulnya setiap tahun akan terus ditambah seperti itu? Kita akan mendorong terus penambahan Kang. Kita akan terus penambahan karena dengan masyarakat Kota Bandung yang kurang lebih 2,5 juta ya, ini belum bisa mengcover semua warga Kota Bandung Kang. Jadi ketika nanti kita ada penambahan, ya mudah-mudahan dengan ditingkatkannya lagi anggaran, orang yang mendapatkan UHC ini juga bisa lebih besar gitu. Apakah ada penyakit tertentu yang memang dalam tanda kutip baru bisa dilayani menggunakan UHC ini sebelum juga menggunakan fasilitas yang memang secara reguler masih bisa ditangani oleh masyarakat itu sendiri nih Bu? Ya tentu ada skala prioritas ya Kang, ada skala prioritas. Jadi ketika masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan di rumah sakit ya, tentu yang tadi misalnya kalau urgen harus ada operasi dan lain-lain, itu yang kita utamakan. Ada juga yang masyarakat yang memerlukan kontrol tiap bulan gitu ya ke rumah sakit. Nah itu juga jadi 1-2 hal yang diprioritaskan. Nah ini mungkin karena dengan anggaran yang tadi saya ceritakan ya, yang kita tuh sekarang ada kenaikan Kang 260 miliar itu dari sebelumnya, dari tahun sebelumnya. Tetapi tentu kenaikan ini masih belum bisa mengcover tadi ya semua warga Kota Bandung. Akhirnya kita buatkan skala prioritas mana saja yang ter-ACC secara verifikasinya sakitnya seperti apa, dan ada juga yang memang belum ter-ACC. Mungkin itu ya Kang ya, ada prioritasnya. Baik, nah sebagai anggota DPRD tentunya tidak akan lepas dari audiensi masyarakatnya. Apakah juga soal UHC ini acap kali juga sering datang ke meja Bu Susi? Seperti itu? Nanti dijawab Bu ya. Pertanyaan saya. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program iNews Jabar.